Halo, selamat siang adik-adik. Selamat beribadah kembali kepada Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat Hari Raya Imlek untuk kita semua. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita mau bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau tundukkan kepala, kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu sukacita? Nah, sukacita itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang gembira, yang membuat kita senang. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap bersukacita karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah percaya sama Tuhan dengan hati kita. Nah, mari kita mau angkat satu pujian yang menyatakan, "Oh sukacitaku." Yuk bangkit berdiri, kita sama-sama puji Tuhan, kita peraga sama-sama. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam pam cuap. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 cuam, pam 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 cuam, pam 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 cuam, pam pam cuam. Cuit cuit, cuit cuit, dudi dam dam dam, shalalalala. Cuit cuit, dudi dam dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit cuit, dudi dam dam dam, shalalalala. Cuit cuit, dudi dam dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus
kita semua, percayalah. Nah, adik-adik, mari kita mau ambil sikap berdoa. Kakak yang pimpin ya, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Allah pemberi berkat kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin setiap ibadah yang akan dijalani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita di Markus pasal 12 ayat 30. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita peraga sambil ayat hafalan. 1, 2, 3. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, gampang kan? Mari kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita duduk dengan rapi, kita mau dengerin firman Tuhan. Duduk yang tenang ya. Halo adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Tapi sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, hari ini kita mau berdoa dulu ya. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Nah, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur hari ini kami dapat mengikuti ibadah online. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong supaya firman Tuhan ini bisa kami dengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita yang seru banget ya. Nah ceritanya juga sama diambil dari Alkitab. Nah hari ini kakak akan bercerita tentang apa ya? Nah hari ini kakak akan bercerita tentang sesuatu yang sangat seru. Nah, kakak akan menceritakan tentang masa kecilnya Tuhan Yesus. Nah, yaitu ketika Tuhan Yesus di kota Nazaret. Nah, adik-adik penasaran kan dengan ceritanya? Yuk kita dengar sama-sama ceritanya. Pada hari itu, banyak ibu-ibu sedang menimba air di sumur di kota Nazaret. Dan seorang ibu bertanya pada saat menimba air di sumur, "Apakah kalian sudah mendengar?" "Wah, mendengar apa?" "Keluarga Yusuf sudah kembali ke kota ini. Sudah sejak lama mereka pergi." "Iya ya, benar. Sudah lama sekali mereka pergi loh. Dulu mereka berangkat ke Bethlehem untuk didaftarkan menurut perintah Kaisar Agustus." "Iya, pada waktu itu Ibu Maria sedang hamil. Sekarang anak mereka yang lahir di Bethlehem sudah dapat berjalan." "Wah, anaknya udah lahir ya? Siapa nama anaknya?" "Namanya Yesus." Begitulah percakapan ibu-ibu yang menimba air di sumur hari itu. Sehari sebelumnya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria serta Yesus kembali ke kota Nazaret. Dulu sebelum ke Bethlehem mereka pernah tinggal di Nazaret. Yesus adalah anak sulung dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kemudian ada 4 adik laki-laki yang bernama Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Yesus juga mempunyai beberapa adik perempuan loh, tetapi nama mereka enggak tertulis dalam Alkitab. Rumah keluarga Yesus tidaklah besar. Hanya ada satu ruangan untuk seluruh keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam ruangan itu, seluruh keluarga hidup bersama dengan rukun. Di situ Maria memasak, mereka makan, di situ juga mereka tidur. Keluarga Yesus tidak mempunyai tempat tidur seperti kita loh. Mereka tidurnya di atas tikar aja. Kalau Yesus bangun pada pagi hari, ia melipat tikarnya dan ditaruh di salah satu sudut ruangan. Nah, pasti Yesus juga mengajar adik-adiknya bagaimana caranya melipat tikar dong, karena Tuhan Yesus menjadi teladan untuk adik-adiknya.
Sesudah sarapan, Bapak Yusuf keluar rumah dan mulai bekerja. Ia mengeluarkan alat-alat seperti gergaji, palu, ketam, dan lain-lain. Ia bekerja sebagai tukang kayu. Sejak kecil, Yesus senang memperhatikan ayahnya bekerja dan membantunya. Setelah dewasa, ia menjadi seorang tukang kayu seperti ayahnya, Bapak Yusuf. Kalau pekerjaan Ibu Maria itu mengurus rumah tangga. Tiap pagi, ia menggiling gandum untuk memasak roti bagi keluarganya yang cukup besar. Ia juga harus pergi bersama-sama ibu-ibu yang lain untuk menimba air di sumur loh, karena nggak ada air ledeng kayak di rumah kita sekarang. Wah, pasti Ibu Maria capek ya menimba air di sumur. Kalau Yesus melihat ibunya capek, ia senang menolong tanpa disuruh loh. Tetapi Yesus juga punya waktu untuk bermain di luar bersama anak-anak tetangga. Kami senang kalau Yesus bermain bersama anak-anak kami, kata semua orang tua lain di Nazaret. Kok mereka bisa berkata begitu ya? Kalau Yesus ada bersama dengan anak-anak mereka, tidak ada perkelahian. Yesus seorang anak yang tahu mendamaikan anak-anak lain. Mereka juga bermain di lereng gunung. Yesus tahu di mana liang yang ada serigala dan pohon mana yang ada sarang burungnya. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka mengganggu sarang burung yang sudah ada itu. Sesudah makan malam, Bapak Yusuf tidak bekerja lagi. Ibu Maria sudah memasang lampu, seluruh keluarga duduk bersama dan kadang-kadang ayah bercerita. Ia bercerita tentang Abraham, Ishak, Yakub, dan kadang-kadang ia juga bercerita tentang malam di mana Yesus lahir di Betlehem, tentang gembala dan orang Majus yang datang mengunjungi mereka pada hari itu. Semua anak mendengar Bapak Yusuf bercerita. Mereka belajar banyak tentang Tuhan Allah yang mengasihi mereka. Nah, di kota Nazaret ada satu sekolah loh, seperti di kota-kota lainnya. Sekolah itu diadakan dalam rumah ibadah oleh seorang ahli Taurat, yaitu seorang yang kenal Alkitab dengan baik. Waktu Yesus berumur 6 tahun, ia diajak ke sekolah. Di situ anak-anak duduk di lantai membentuk lingkaran, menghadap guru mereka. Buku sekolah mereka juga adalah Alkitab. Pada permulaan mereka hanya menghafal, tetapi lama-kelamaan mereka juga diajar untuk membaca Alkitab. Yesus sangat senang belajar dari Alkitab. Ia begitu mengasihi Bapanya yang di surga dan merasa dekat dengan Bapa waktu mempelajari firman-Nya. Pada waktu Yesus berumur 12 tahun, ia diajak ayahnya untuk ikut bersama mereka ke ibu kota Yerusalem. Bukan main senangnya Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar Ibu Maria sudah membangunkan Yesus. Cepat sekali ia berkemas untuk berangkat. Berhari-hari rombongan dari Nazaret berjalan. Mereka tidur di luar, cuaca cerah dan malam tidak terlalu dingin. Pada hari ketiga sudah nampak kota Yerusalem yang terletak di atas bukit. Gedung yang paling besar dan mewah adalah Bait Allah. Atapnya dilapisi emas. Dalam Bait Allah itulah dirayakan hari raya Paskah selama 6 hari. Setelah selesai perayaan, semua orang pulang ke kota mereka masing-masing. Orang tua Yesus juga pulang dong, tetapi mereka tidak melihat Yesus waktu itu. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus sedang bermain bersama teman-temannya. Ketika malam tiba, barulah mereka mencarinya. Waktu itu Ibu Maria bilang, "Di mana anak kita?" Wah, Ibu Maria bertanya dengan nada khawatir ya. Dia sangat khawatir karena Tuhan Yesus tidak diketahui keberadaannya di mana. Lalu Bapak Yusuf menjawab, "Aku tidak tahu." Bapak Yusuf tidak tahu juga keberadaan Tuhan Yesus. Mereka mulai panik, mereka mulai mencari Yesus, tetapi Yesus tidak bisa ditemukan. Bapak Yusuf dan Ibu Maria kembali ke Yerusalem. Setelah mereka tiba, mereka memasuki Bait Allah kembali. Dan apa yang mereka lihat adik-adik? Wah, Yesus masih berada di sana rupanya. Ia sedang bertanya kepada para ahli Taurat. Ibu Maria mendekati anaknya dan berkata, "Anakku, mengapa kau membuat susah ayah dan ibumu? Kami berdua bersusah payah mencarimu loh." Tetapi Yesus menjawab waktu itu, "Ibu, mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Wah, kemudian Yesus langsung bangun dan pulang bersama orang tuanya ke Nazaret. Di sana ia taat kepada mereka seperti dulu dan ikut petunjuk mereka. Ia mengasihi, ia menghormati dan juga menghargai orang tuanya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, adik-adik udah dengar ceritanya kan? Nah, cerita hari ini tentang Tuhan Yesus waktu masih kecil dan dia sedang di kota Nazaret waktu itu. Nah, adik-adik dari cerita hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Benar sekali. Satu, kita harus mempelajari teladan dari Tuhan Yesus. Mempelajari teladan yang seperti apa? Nah,
mempelajari teladan Tuhan Yesus seperti satu, menghormati dan menghargai orang tuanya kita. Seperti Tuhan Yesus tadi di dalam cerita itu. Tuhan Yesus sangat menghargai, dia juga sangat menghormati orang tuanya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, Tuhan Yesus juga senang membantu orang tuanya. Dia senang membantu ibunya, senang juga membantu ayahnya. Kita juga harus apa? Kita juga harus belajar dari teladan Tuhan Yesus untuk mengasihi adik-adik atau kakak-kakaknya kita. Seperti Tuhan Yesus tadi loh dalam cerita itu. Tadi Tuhan Yesus dalam cerita itu kan membantu adik-adiknya belajar waktu pagi bangun, harus melipat tikarnya, harus membantu ibunya merapikan segala sesuatu. Nah, jadi sedari kecil, sedari sekarang kita masih anak-anak, kita harus belajar dari teladannya Tuhan Yesus. Menjadi orang, menjadi anak-anak yang menghargai papa dan mama. Harus sering membantu papa dan mama. Jadi kalau papa dan mama minta tolong, minta bantuan, adik-adik harus mau ya, jangan nggak mau ya. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan kepada kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang menghargai, anak yang menghormati dan taat dengan perintah orang tuanya. Nah, sekian ya adik-adik cerita hari ini. Semoga teladan Tuhan Yesus dalam cerita hari ini bisa kita pelajari, bisa kita praktekkan juga di dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan kakak juga, ya. Nah, adik-adik cerita kakak hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan mendengarkan cerita kembali, tentunya cerita yang lebih seru lagi. Nah, tapi sebelum kita berpisah, kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama lipat tangan, tutup mata untuk sama-sama kembali berdoa lagi ya. Yuk adik-adik tutup mata, lipat tangannya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, masa kecil Tuhan ketika di kota Nazaret. Tuhan, kami ingin belajar dari Tuhan yang menjadi teladan bagi adik-adiknya, juga menghormati dan menghargai orang tua. Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong setiap adik-adik yang ada sehingga bisa mempelajari teladan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, serahkan 1 minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik kita sudah dengerin firman Tuhan. Gimana? Adik-adik sudah belajar kan dari firman Tuhan yang kita dengar? Nah, adik-adik kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian. Susahnya aku taat. Yuk bangkit berdiri, kita peraga. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan menaikkan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa
Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu memberkati setiap kegiatan kami dalam rumah, untuk kesehatan kami selalu Tuhan yang pimpin. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.